Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianiban, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauziah Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU akan di Bareskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salistinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK. Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom ABRI. Kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH. Kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain. Saya sih tidak melihat kasus ini besar ya, sederhana seperti yang disampaikan Saudara Jokowi sebagai pelapor kan katanya juga sederhana. Tapi kok saya membaca tindakan yang diambil oleh penyidik ini nggak sesederhana gitu loh. Nggak sesederhana seperti yang kita pahami bahwa ini proses penyidikan. Kalau kita basicnya proses penyelidikan dan penyidikan kan ya harusnya Bang yang diawali dipanggil itu bukan pihak kita. Pihak pelapor dan informasi berkaitan dengan kebenaran legal standing pelapor baik terkait pribadinya atau ijazah yang dimiliki oleh pelapor karena pelapor mendalilkan orang-orang yang menuduh ijazah palsu itu sebagai sebuah fitnah. Makanya harus diperiksa dulu, diklarifikasikan UGM yang apa benar. Nah ini belum, ini kok ngeloncat ke kami. Jadi kami punya target, jangan-jangan cuma nekan ini minta negosiasi biar damai, terus kemudian dia demi bangsa dan negara saya cabut, demi persatuan ini kita menghadapi masalah global. Ya sudah, case close. Kita bicara mengenai persatuan dan setelah. Maksud saya kalau mau cabut aja, tapi jangan kemudian mendalilkan dicabutnya itu karena nekan kita dulu gitu. Jadi menurut Anda juga ditambahkan Pak Dedi bahwa kasus ini akan selesai kalau terkonfirmasi apakah ijazahnya itu asli atau palsu. Itu aja.
Tepat. Oke. Tepat. Oke. Saya ingin bergerak ke skripsi. Ya. Karena skripsi juga menentukan. Betul. Ya kan, kalau kemarin pembuktian itu cuma satu aja. Tapi sekarang sudah ranahnya sudah dua fora. Iya, betul. Karena skripsi itu sesuatu barang yang langsung dari sumbernya yang di capture oleh Roy Suryo dan Rismond. Sehingga tidak melalui media sosial dan lain sebagainya, betul-betul memang barang fisiknya ada. Nah, sejauh mana Anda melihat klaim klien Anda ya bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada di lembar pengesahan S2, cuman stempel aja. Nah itu satu. Tetapi klien Anda juga mengatakan bahwa ada persoalan dengan Times New Roman yang nggak ada. Ada persoalan juga kalau tidak salah dengan tanda tangan yang beda. Ahmad Sumitro itu. Ada juga di lembar pertama dan kedua satu profesor, satu doktor. Ada juga begitu ya? Nah, lalu ada juga yang terkait dengan nama yang diakui sebagai dosen pembimbing tapi malah nggak ada namanya. Kasmujo. Oke, tapi kita nggak bisa ngomong deskripsi. Iya ini Enggak, karena itu kan sesuatu di luar, bisa aja dia lupa. Oh ya, betul. Tapi maksudnya deskripsi yang respon sama Roy Suryo ini. Yang analisa itulah ya. Iya, yang analisa itu. Nah, sejauh mana Anda merasa firm dengan apa yang klien Anda temukan, lalu dengan bantahan, loh itu kan salinannya doang gitu. Aku sederhana logikanya ya, analoginya. Ayam itu berasal dari telur. Ya. Telur yang busuk nggak mungkin menetaskan ayam. Nah skripsi saya anggap ini telur ya, karena dari skripsi itulah kemudian yudisium dan kemudian mendapatkan gelar sarjana dan ijazah gitu. Dan kampus apalagi sekelas UGM tentu akan sangat teliti untuk melakukan verifikasi terhadap produk skripsi apalagi S1 di zaman itu ya. Zaman itu justru lebih ketat, mahasiswa juga nggak terlalu banyak seperti sekarang juga. Dosen-dosen kan juga lebih killer dalam tanda petik ya. Ya dengan sekarang gitu. Makanya ketika terlihat catat yang seperti itu begitu rupa begitu, ya kita bisa analogikan kalau telur itu sudahlah busuk, retak di mana-mana, kok kita percaya ayam ini berasal dari telur itu, dari induknya itu gitu loh. Nah mohon maaf, akhirnya kan yang dipersoalkan kan akhirnya UGM-nya kalau sekarang begini. Karena apa, seolah-olah kok kualitas satu kampus kok seperti itu begitu. Tapi kami tetap mengembalikan kepada soalan yang ditemukan. Pertama, sumber itu legal formal dikasih langsung oleh otoritas UGM dalam forum publik juga. Tidak kemudian karena mencuri dan seterusnya atau ngendap-ngendap. Walaupun respon yang pertama ke perpustakaan itu sendiri juga atas izin karena petugasnya ngasih skripsinya dan diminta foto, dibolehkan untuk difoto. Dan skripsi itu juga bukan barang bukan barang private, memang boleh bukan rahasia. Iya, boleh dibaca siapapun, bahkan agar dibaca, agar diketahui ilmunya begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah skripsi ini bisa dikesampingkan gitu karena persoalannya ini hanya ijazah. Oh tidak, ini satu paket, satu kesatuan. Nggak bisa kita nganggap nanti sepele. Nah ini pula yang kemudian membuat orang nanti juga nggak usah skripsi benar-benar deh. Yang penting dapat ijazah gitu kan, nggak bisa begitu juga. Justru orang harus benar-benar skripsinya juga akan dapat produk keluaran berupa ijazah karena skripsinya juga dilakukan dengan benar. Ya sebenarnya kan sederhana saja, kalau benar itu skripsi yang satu simultan, kok ada perbedaan lembar pengesahan dengan kertas yang dibuat di lembar yang lain, itu yang kemudian dicurigai, oh ini tempelan dan seterusnya begitu. Dan memang harusnya akhirnya ini nggak bisa dengan testimoni bang, harus dengan audit forensik. Itu ilmu akhirnya yang menjawab, karena ilmu itu mungkin saja bisa salah, tapi nggak mungkin bohong. Tapi kalau testimoni terlalu banyak, apalagi kalau testimoni ini berasal dari saudara Jokowi, sudah nggak kehitung bohongnya Jokowi, entah mobil SMK 11 triliun dan seterusnya. Bukan begitu ya. Kalau ini kan tendensius. Tapi barangkali kalau disampaikan oleh oleh Jokowi kan, ya tidak bisa karena dia ada konflik of interest kan. Iya, karena pemiliknya. Karena ada kasus dia itu kan. Iya. Tapi kan kita punya analogi ya. Ya, biasanya orang itu ya berteman dengan yang nggak jauh-jauh gitu loh. Ada pepatah barat mengatakan burung itu akan terbang dengan yang sama bulunya begitu. Makanya kalau itu testimoni
masih lingkaran itu ya siapa yang mau percaya bang? Untuk hal yang lain saja mereka biasa berbohong, apalagi untuk hal yang kayak begini begitu loh. Makanya udahlah, jangan testimoni, basisnya teknologi ada ilmu. Oke. Anda minta agar kasus TPUA laporan itu diperiksa. Ya. Maka mereka melakukan pemeriksaan kan? Walaupun belum proses penyelidikan. Lalu ijazahnya diambil dong. Mereka ambil ijazahnya. Lalu dipuslaporkan, ya kan? Lalu kesimpulannya, ini kita baru berandai-andai ya, tidak ditemukan bukti yang cukup. Kasus tidak ditindaklanjuti. Maka yang ditindaklanjuti adalah pencemaran nama baik. Gimana kalau terjadi begitu? Makanya tadi memang benar dalam proses penyidikan lembaga yang punya otoritas untuk melakukan laboratorium forensik itu kan nanti Mabes Polri sebagai penyidik. Tapi kita tahu ini ada irisan antara perkara hukum dan politik sekaligus. Sehingga kita juga harus mengantisipasi agar deskripsi dari hasil lab 4 itu benar-benar deskripsi hukum, bukan ada bias politik. Karena ya jangankan untuk lembar-lembar yang sangat penting bagi seorang yang pernah menjabat presiden, yang lain-lain pun kan kita temukan banyak kasus. KM 50 seperti apa? Kasus Joshua Huta Barat seperti apa? Itu yang membuat kita tetap mengajukan bahwa itu kewenangan mereka melakukan itu, ya silahkan. Tapi kita juga tetap diberi hak untuk memberikan pembanding melalui lembaga independen. Dan memang klien kami Rismon Hasiolan ini kan alumni Jepang dan dia punya banyak channel, apalagi dia ahli di bidang itu gitu loh, untuk bisa memberikan deskripsi. Dan gini bang, ada kan orang menganggap ini kok ngotot pengennya harus palsu gitu ya, nggak boleh asli gitu. Enggak, harus asli atau palsu itu adalah hal yang lain, tapi prosesnya harus benar dan dilakukan oleh lembaga yang punya kredibilitas dan diakui. Maksudnya begini, kalau nanti hanya pakai Polri, hasilnya misalnya nggak sesuai ekspektasi publik, kemudian publik meragukan kredibilitas dari otoritas lembaga, kan nggak selesai juga kasus ini, panjang bang. Panjang, jadi justru kita punya kepentingan, nanti ayo bisa nge-close ini. Ada pergantian kekuasaan diproses lagi. Iya, dan yang kedua saya kira yang dimaksud kita kasus itu diproses itu bukan diproses kayak kemarin main-main, laporan informasi, enggak. LP, jadi pemeriksaan saksi itu sebagai saksi dalam rangka LP pro justisia. Biar nggak ngabis-ngabisin waktu. Iya. Ngabisin waktu dan tenaga serta biaya. Itulah makanya kemarin aduh ya Allah, aku kadang-kadang kita ini cuma dipingpong, dikerjai. Perkara kita hanya dianggap dumas. Laporan informasi, perkara mereka langsung LP, pasalnya langsung bisa untuk nahan. Tapi tolong jangan bilang mereka ya, bilang Jokowi aja. Oh Jokowi, enggak, sebuah polisi juga sekarang saya lihat sudah menjadi alatnya Jokowi. Makanya kemarin saya tegaskan Pak Polisi. Karena orang yang pro Jokowi juga bilang mereka juga. Jadi, maksudnya masyarakat kita ini kok sengaja dibelah. Iya. Saya bilang begini Pak Polisi, kalau Anda benar-benar menegakkan hukum dalam kasus ini, ya sudah selidik gak apa-apa. Tapi pasalnya ya pencemaran dan fitnah 310, 311, jangan munculkan yang lain. Karena pasal 3532 itu kan memang keinginannya pelapor, kuasa hukumnya. Itu undang-undang jangan di-entertain. Iyalah, kok tiba-tiba kemarin muncul panggilan untuk undang klarifikasi, muncul pasal itu. Kan berarti tidak hanya muncul, itu diletakkan pertama. Iya, nakut-nakutin kan. Gitu. Ya ampun. Jadi kan kalau kita lihat kan 32 dulu mestinya kan. Ini 35 dulu. Iya, jadi yang 12 tahun dulu, 12 baru yang 8 tahun gitu. Jadi ada shock terapi gitu ya. Ya, jadi gini. Kita ini ngomong begini bukan karena nyinyir, karena kita tahu informasinya ya, gitu ya. Dan kita tahu ilmunya, makanya kemudian kita bisa protes, bisa apa. Dan bahkan kami ini kuasa hukum loh, mendampingi kasusnya langsung, apalagi gitu. Kuasa hukum. Oke. Saya ingin ada beberapa pertanyaan yang saya harus sampaikan ya, dari beberapa orang sumber juga atau teman. Pertama, kenapa tim ini, siapapun mau TPUA, mau Bro punya tim, kenapa tidak juga mengadukan mengenai penyebaran ijazah yang dilakukan oleh kader PSI? Kan? Satu. Atau yang kedua, kenapa tidak melaporkan Jokowi? Ya kan? Untuk mau barangkali ya hal-hal lain lah. Tapi kalau Jokowi kan pemalsuan dokumen sudah dilakukan. Silakan. Yang pertama, ini hukum. Oke, sorry, tambahannya. Kenapa juga tidak melaporkan UGM? Minimal UGM, kemudian kader PSI dan Jokowi untuk kasus yang baru. Silakan. Iya, pertama, kami itu tidak mengambil
langkah sementara ini ya lapor-lapor karena yang bermasalah itu bukan materi laporannya tapi institusi yang menerima laporan. Oke. Dia terbukti laporan terhadap Jokowi hanya dianggap dumas, begitu Jokowi yang lapor langsung jadi LP. Bahkan pasalnya serem-serem begitu. Iya. Dan kedua, kami juga tidak ingin bahwa pertarungan ini antara elemen anak bangsa, antara kami dengan UGM, antara kami dengan PSI, antara kami dengan pejabat, enggak. Ini masalah hanya antara rakyat dengan saudara Joko Widodo terkait ijazahnya. Kalau kami laporkan UGM dan sebagainya, ini nanti jadi bias, nggak fokus. Jadi seolah-olah kami menyerang UGM, selama ini tidak loh. Rismon Nasiholan, Dr. Tifa dan Roy Suryo itu alumni UGM. Bahkan mereka menyampaikan motif daripada membongkar kasus ini adalah untuk melindungi alma maternya, mencintai alma maternya. Kalau agar sudah tersesat jangan terlalu jauh. Oh, kira-kira begitulah. Ya sudahlah, jangan lanjutkan begitu. Nanti kalau kita gugat-gugatan, jadi seolah-olah kita nggak suka sama UGM, nggak ada bang. Makanya kami nggak mau ikut-ikut begitu. Tapi kalau yang lainnya kami tidak tahu. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, persoalan ini kan sebenarnya persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Justru yang kami dorong selalu itu, kenapa kami hadir di berbagai diskusi podcast, untuk menunjukkan ini kepentingan publik loh, bukan kepentingan 4 orang ini saja. Sehingga ya kami kembalikan kepada publik. Publik maunya apa? Apakah mereka ridho mewariskan sejarah bangsa Indonesia generasi ke generasi berikutnya dengan noda dugaan pernah dipimpin presiden berijazah palsu? Kan ini menjadi aib sejarah loh, bukan hanya sejarah hari ini, masa depan bang. Itu aja bagi kami. Tetapi kan kalau kita mau jujur juga bahwa ini adalah tindak pidana yang bukan delik aduan. Nah harusnya kan bisa diproses langsung oleh polisi begitu loh. Begini bang, kalau kita bicara, dibilang wah itu kan nggak ada. Ini kan sudah jadi kegaduhan pembicaraan publik. Kan sebenarnya polisi kan harus turun tangan kan. Salah satu tugas polisi kan adalah menjaga ketertiban masyarakat. Iya. Kan? Nah ini masyarakat dalam tanda kutip gaduh ya. Ribut terus walaupun tidak sampai ada yang cedera. Tetapi kan kegaduhan ini terus-menerus akibat ini belum diselesaikan kan. Gitu. Iya, makanya kan saya juga berulang kali sampaikan, kalau pemalsuan dokumen itu delik umum 263. Polisi harus bertindak tanpa harus ada laporan masyarakat. Apalagi ini sudah viral luar biasa. Kalau delik aduan memang harus Jokowi. Kemarin kan sempat bang, kalau nggak kita protes di mana-mana, yang mau jalankan kasus yang dilaporkan 160 KUHP. Begitu kita protes gak ada kaitannya dengan 160 KUHP, kan itu terdelegitimasi di publik. Akhirnya Jokowi terpaksa bikin lapor sendiri. Tapi masih saja ini lapor ini gak fair. Kenapa? Dia nyelundupin pasal 35 dan 32. Harusnya kan 310 saja, 311 saja gitu loh.